Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Masanda dari kelas 2456A dengan NIM 240413423. Di sini saya akan membuat tugas video tentang menganalisis kepemimpinan Islam, yaitu Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto Djohadikusumo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Ia adalah seorang politikus, pengusaha, dan mantan perwira militer Indonesia yang menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-8. Sebelumnya, ia adalah Menteri Pertahanan ke-26 di bawah Presiden Joko Widodo dari tahun 2019 hingga 2024. Pak Prabowo adalah Presiden ketiga Indonesia yang memiliki belakang militer setelah Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, dan merupakan Presiden tertua yang menjabat pertama kali dalam sejarah Indonesia. Pak Prabowo lulus dari Akabri pada tahun 1974 dan terutama bertugas di Komando Pasukan Khusus Kopassus hingga ia ditunjuk untuk memimpin Komando Cadangan Strategis pada tahun 1998. Belakangan pada tahun yang sama, ia diberhentikan dari militer dan kemudian dilarang memasuki Amerika Serikat karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Prabowo Subianto juga mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Ia 3 kali maju dalam pemilu presiden 2009 sebagai cawapres Megawati, 2014 dan 2019. Namun, semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan sampai memicu proses besar pada 2019. Meski begitu, ia kemudian masuk kabinet sebagai Menteri Pertahanan 2019 sampai 2024. Gerindra kembali mencalonkan Prabowo untuk pemilu 2024 setelah unggul dalam hitung cepat 14 Februari 2024. Kemenangannya disahkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret dan diteguhkan MK pada 22 April 2024. Ia dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8 pada tanggal 20 Oktober 2024. Berikut videonya. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Terdapat dalam PPT Kepemimpinan Islam oleh Dr. Vivi Asmawati, SE, MSI, pada slide kepemimpinan dan pimpinan Islam, yaitu Umara Ulul Amri atau amanah mengurus rakyat dan Khadimul Ummah atau pelayanan masyarakat. Jadi, analisisnya adalah Pak Prabowo menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misinya pada saat pemilu, yang dimana ia mengatakan untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi. Ia lakukan penerapan ini dengan cara memberikan ketegasan pada aparat bahwasanya semua data keuangan pada mereka akan diperiksa sehingga muncullah berbagai berita mengenai korupsi. Dan tidak hanya itu, Pak Prabowo juga terjun langsung untuk mengurus rakyatnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menerapnya ideologi Pancasila. Pada slide kriteria pemimpin dicintai bawahnya, seperti mampu menampung aspirasi bawahan, bermusyawarah, tegas, bekerja sama, dan kemampuan beradaptasi. Jadi, analisis dari video tersebut ialah benar bahwasanya
Presiden Prabowo Subianto mempunyai ciri pada kriteria pemimpin tersebut, yang dimana ia selalu mengambil keputusan yang tepat secara tegas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat mensejahterakan bangsa Indonesia, dan Pak Prabowo juga selalu melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan ataupun menyelesaikan masalah, serta meningkatkan kerjasama dengan bawahannya. Dalam PPT kepemimpinan slide berikutnya adalah kepemimpinan di pengembangan diri dan hati, yaitu sila qauliyah billah, hukum muslim, dan ta'awun. Berikut videonya. Analisis dari video tersebut adalah, di tengah kesibukannya, Pak Prabowo tetap menjalankan kewajibannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan hak sesama muslim seperti membuat program MBG, becak listrik gratis sebanyak 2.000, dan meluncurkan smartboard untuk sekolah. Dan Pak Prabowo mempunyai sifat tolong-menolong dengan cara membantu masyarakat memberikan air bersih di daerah Banten dan sekitarnya. Pada slide berikutnya, yaitu syarat kepemimpinan sesuai dengan Syekh Al-Mubarak yang berisikan 4 syarat, yaitu memiliki akidah yang benar, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki akhlak yang mulia, dan kecakapan manajerial. Analisisnya adalah, Presiden Pak Prabowo mempunyai tekad yang kuat pada keyakinannya, wawasan yang luas, akidah yang baik, dan serta kecakapan manajerial di masa kepemimpinannya, yang dimana ia selalu mempertimbangkan segala tindakannya dengan wawasan yang ia punya agar tidak menimbulkan perpecahan pada NKRI, dan melakukan komunikasi serta evaluasi pada pelaksanaan tugas-tugasnya. Ia juga merupakan seseorang yang sangat berpendidikan, sehingga dia menerapkan pengetahuan yang dia miliki untuk negara dan kebutuhan masyarakat. Pak Prabowo juga memiliki akhlak yang mulia untuk masyarakat, karena beliau sangat mengayomi orang yang lebih tua, mencintai anak kecil, serta selalu mengapresiasikan orang yang berprestasi seperti memberikan beasiswa. Pada slide berikutnya, yaitu hal yang harus dimotivasi dalam pimpinan, ada 4 bagian, yaitu etos kerja, pengetahuan dan keterampilan, ibadah, dan jujur. Analisis dari video tersebut yaitu, Pak Prabowo mempunyai etos kerja yang baik. Ia bekerja dengan penuh kedisiplinan tanggung jawab, sehingga anggotanya termotivasi dengan sikap kedisiplinannya. Pak Prabowo mempunyai pengetahuan dan keterampilan, yaitu mampu meyakinkan bahwa mereka bisa mewujudkan misi konstitusional dan politik yang stabil. Di tengah kesibukannya juga, Pak Prabowo tetap menjalankan kewajibannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Pak Prabowo juga melakukan tugasnya dengan jujur, seperti menegaskan penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Beliau menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi jika aparat atau pihak manapun melakukan kesalahan. Harus diproses, termasuk dari institusi penegakan hukum sendiri. Pada slide berikutnya, yaitu karakteristik kerjasama atau kelompok tim dalam pandangan Islam, ada 3 bagian, yaitu pimpinan mengayomi, tim yang bekerja, dan tim yang merasa sebagai sebuah keluarga. Analisisnya yaitu,
Pak Prabowo mempunyai karakteristik tersebut, yang dimana ia mengayomi masyarakat seperti turun ke lapangan untuk menyapa, silaturahmi, dan untuk mengetahui langsung kondisi rakyat-rakyatnya yang kesusahan. Dan Pak Prabowo juga menganggap semua rakyatnya seperti keluarga. Ia tidak membeda-bedakan satu sama lain serta memperlakukan semua rakyatnya dengan adil. Pada slide berikutnya yaitu minimalisasikan kecurigaan ada 6 bagian, yaitu melaksanakan hukum muslim, tausiah, meningkatkan silaturahmi, melakukan islah, ta'awun, dan menjauhi akhlak tercela dalam berinteraksi. Analisis dari video tersebut yaitu Pak Prabowo mempunyai semua sifat-sifat tersebut. Ia selalu memerhatikan hak sesama masyarakat, menasihati ketika aparat ceroboh, meningkatkan silaturahmi baik dengan masyarakat maupun dengan anggotanya, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, tolong-menolong dengan masyarakat, serta menghindari perilaku tercela ketika melakukan interaksi. Pada slide kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 bagian, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatona. Analisisnya yaitu Pak Prabowo mempunyai sifat jujur. Beliau pernah jujur ketika ia diminta jadi imam, namun ia menolak karena menurutnya imam sholat harus merupakan orang yang berkapasitas dalam hal agama. Dan amanah yang tertanam dalam diri Pak Prabowo adalah beliau menetapkan janjinya mengimplementasikan banyak program seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan bantuan sosial. Sifat tabligh yang dimiliki beliau adalah Pak Prabowo menyampaikan visi misinya yang telah terjadi di masyarakat seperti pemberantasan korupsi, menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan lain sebagainya. Dan sifat fatona Pak Prabowo adalah beliau dikenal sebagai orang yang cerdas. Dia ingin mewujudkan negara Indonesia maju yang ditekadnya pada tahun 2045. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.